Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapat Mulifa di Mulifa Channel. Jadi bulan Agustus lalu, dunia arkeologi di Sumatera Barat sontak digegerkan dengan artikel dari majalah Nature dengan judul An Early Modern Human Presence in Sumatra. Kehadiran manusia modern awal di Sumatera 73.000 sampai 63.000 tahun yang lalu gitu. Jadi artikel itu merupakan hasil penelitian tim ilmuwan dari Australia, Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Dipimpin Westaway dari Macquarie University of Sydney yang memastikan fosil gigi yang ditemukan Du Bois di Goa Lidah Ajer memang fosil gigi manusia modern atau Homo sapien. Dari hasil penelitian tersebut, Pulau Sumatera khususnya di Sumatera Barat menjadi lokasi tempat survei dan observasi bagi sejumlah kalangan, termasuk 6 mahasiswa arkeologi Universitas Jambi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Barat. Jadi pada Rabu tanggal 29 bulan September kemarin, mereka mengunjungi Goa Lidah Air. Nah, survei ini dilakukan dalam rangka tugas mata kuliah masa prasejarah di Sumatera Barat dengan lokus Gua Lidah Air atau lidah air dalam bahasa Indonesia. Gua Lidah Air lebih dikenal penduduk Nagari Tungka yang dulunya masuk wilayah Kabupaten Tanah Datar dan baru pada tahun 1950-an bergabung dengan 50 kota sebagai Ngalau Lidah Air. Gitu. Jadi Gua Lidah Air secara administratif berada di kawasan perbukitan Kocai, Nagari Tungkar. Kalau awak menyebutnya Tungka, Kecamatan Situju Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, sekitar 20 km dari arah selatan Kota Payakumbuh. Nah, Gua Lidah Air ini berada pada lereng Bukit Sidayu. Nah, itu. Jadi salah seorang mahasiswa yang bernama Anggun Wibowo pernah menjelaskan berdasarkan proses terbentuknya Gua Lidah Air tergolong pada kategori gua kapur atau yang disebut juga dengan limestone, yakni gua yang terjadi di dalam daerah batuan kapur limestone akibat dari pengikisan air terhadap batuan kapur di dalam tanah. Gua kapur inilah yang menjadi objek penelusuran dan eksploitasi bagi pecinta alam atau penelitian yang tidak habis-habisnya. Dari segi bentuk gua tergolong pada gua horizontal, yaitu gua yang bentukan lorongnya relatif mendatar. Dalam artian dapat ditelusuri dengan teknik horizontal cave. Jadi ornamen pada Gua Lidah cukup banyak diantaranya yaitu stalaktit, stalagmit, kolum atau pilar, draperi atau korden, flowstone, gordam atau kolam kecil, elektit, boulder dan sebagainya. Jadi Gua Lidah Air gua yang dari keaktifannya termasuk pada gua semi aktif. Kondisi dalam gua sedikit lembab dengan kondisi tanah yang sedikit kering. Jadi mulut gua menghadap ke arah timur, yang secara teknis dapat memberikan akses cahaya matahari ke area dalam gua. Jadi mulut gua dengan lebar 3,8 meter dan memiliki ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah. Gua ini memiliki 2 ruangan utama yang sangat luas. Bagian dalam gua memiliki panjang 7,7 meter dan lebar 9 meter dengan ketinggian kurang lebih 8 meter. Jalan masuk menuju ruangan kedua sudah dipasang pintu teralis besi yang cukup kecil. Ruangan kedua ini lebih luas dari ruangan pertama dan juga terdapat banyak stalaktit dan stalagmit serta banyak kelelawar di dalamnya. Nah, ini kita bercerita memang sedikit panjang sekali. Jadi arkeolog dari BPCB Sumatera Barat yaitu Bapak Dodi Chandra mengatakan pada saat mulai melakukan observasi di mulut gua, terlihat pada dinding utara lukisan gua atau gambar cadas berwarna putih berbentuk manusia dengan gaya kangkang. Lukisan yang terlihat di dinding utara tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan adanya lukisan lainnya di bagian ruangan gua.
Jadi setelah dilakukan pengecekan terhadap seluruh bagian dalam gua, ternyata benar lukisan berwarna putih tersebut ternyata tersebar di semua dinding gua, baik dinding utara, dinding selatan. Ada pertemuan antara stalaktit dan stalagmit yang menyatu dan membentuk seperti sebuah pilar. Kemudian di dinding sebelah selatan ditemukan kurang lebih 14 buah lukisan yang berwarna putih dan berbentuk manusia kangkang. Selain itu ditemukan pula lukisan yang berwarna hitam. Secara kronologi, warna hitam memiliki umur yang lebih tua bila dibandingkan dengan warna yang putih. Nah, lukisan yang berwarna hitam yang masih terlihat berjumlah 5 buah, yang salah satunya berbentuk cukup unik, yaitu berbentuk manusia yang sedang menunggangi hewan. Temuan lukisan gua warna hitam memang sangat jarang karena selama ini temuan lebih pada lukisan yang berwarna putih, seperti yang sebelumnya telah ditemukan di Ngalau Tompok, yaitu di Situmbuk, dan juga Batu Basure di Lintau Buo. Keberadaan lukisan gua di Gua Lidah Air ini cukup menarik karena ada hal yang baru ditemukan, yaitu lukisan berwarna hitam yang selama ini belum pernah ditemukan di gua-gua yang ada di Sumatera Barat. Penemuan ini sangat menarik dan langka. Nah, mengingat hal itu, Bapak Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, menambahkan perlu adanya survei lanjutan terhadap potensi gua yang ada di 50 kota, khususnya Nagari Tungkar. Tim dari BPCB Sumbar akan melakukan observasi lanjutan nantinya. Karena dari lanskap perbukitan memperlihatkan banyak potensi gua atau ceruk di perbukitan Kojai tersebut. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi dan diskusi dengan pemilik lahan, pihak nagari, masyarakat lokal, dan juga pemangku kebijakan lainnya untuk bersama-sama ikut terlibat dalam peran aktif dalam upaya pelestarian di cagar budaya yang ada di bukit tersebut. Karena untuk khusus Gua Lidah Air yang notabene-nya sudah diteliti oleh beberapa peneliti mulai dari Eugene Francois, Thomas Dubois yang selama 6 bulan berada di gua tersebut. Dubois menemukan fosil-fosil tapi tidak ditemukan kerangka utuh. Ia juga menjelaskan kemudian tahun 1948 seorang pelancong Belanda bernama Dirk Albert Hojer meneliti kembali fosil-fosil temuan Dubois di Sumatera, terutama fosil berbentuk gigi. Dirk Albert Hojer mengidentifikasi fosil gigi yang ditemukan Dubois di Gua Lidah Air tersebut mirip dengan gigi manusia modern, tapi Hojer tidak berani memastikan. Sejak itu banyak dugaan muncul. Penelitian pun berlanjut hingga tahun 2000, yang puncak tahun 2017 dengan penelitian yang dipimpin oleh Kira Westawai dari Macquarie University of Sydney yang sudah memastikan misteri temuan fosil gigi yang selama ini masih mengundang banyak interpretasi dan spekulasi antara ilmuwan. Jadi mengenai lukisan pada dinding Gua Lidah Air ini pada penelitian sebelumnya belum pernah dilaporkan. Hasil survei belum dipastikan umur dari lukisan tersebut. Namun kemungkinan lukisan warna putih yang ada di Gua Lidah Air memiliki keterkaitan dengan temuan di Ngalau Tompok dan Batu Basure. Namun perlu penelitian mendalam dan komprehensif dan multidisipliner untuk mengungkap lebih jauh mengenai lukisan-lukisan warna putih dan hitam yang berada di gua yang dulunya juga difungsikan sebagai hunian ribuan tahun yang lalu. Jadi itu kisah tentang gua yang ada di Lidah Air dan penemuan-penemuan yang ada di gua tersebut berbentuk manusia-manusia kangkang. Oke, semoga saja orang-orang di Sumatera Barat memelihara penemuan-penemuan ini yang menarik ini dan menjadikan sebuah keunggulan atau kearifan lokal yang perlu dijaga dan menjadi pariwisata baru mestinya ya. Oke, seperti biasanya bersama saya Davan Mulifa, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.